kedaulatan itu apakah terdapat pada diri sendiri, atau memang kedaulatan Tuhan itu yang dimasukkan kepada diri. Nah, seseorang yang sudah ma'rifat, artinya ma'rifat dalam segala hal, kepintarannya sudah ma'rifat, kesaktiannya sudah ma'rifat, kelungguannya juga sema'rifat. Nah, ketika masuk dalam sesuatu keikhlasan yang sempurna, mereka akan mengucapkan kayakun, apa yang terjadi terjadilah. Ya. Nah, inilah kedaulatan ini, apakah memang kedaulatan dari diri sendiri atau memang kedaulatan dari Tuhan? Yang awalnya bahwa aulia tersebut kemungkinan dari niatnya dulu, Bu ya. Dari niat yang kuat sehingga membentuk sesuatu kekuatan, mungkin diridhoi Allah. Nah, inilah barangkali kekuatan. Jadi intinya pertanyaannya itu, kekuatan itu memang apa, kedaulatan itu apa dari diri sendiri, apa memang kedaulatan itu dari Tuhan itu, Bu ya. Makasih, Bu ya. Begini, semua yang ada di ruang ini semua sudah meripat semua. Meripat enggak? Iya, ya meripat. Apa meripat tuh? Iya, ini ma'rifah ya, al-arif billah. Begini, orang yang arif billah tuh artinya sudah kenal Allah, sudah melihat Allah, sudah paham Allah, sudah mengerti Allah semuanya. Nah, ketika orang sudah mencapai tingkat pengetahuan seperti itu, sejak itu dirinya sudah nggak ada. Kan ternyata yang berdaulat itu hanya Allah. Ya, wujud kita ini adalah semata-mata bagaikan bayang-bayang. Kita ada karena adanya Dia. Dan semua yang bergerak adalah yang menggerakkan Dia. Jadi orang yang sudah tingkat ma'rifatullah, ketika dia berbuat, dia tidak merasa berbuat, yang dirasakan Allah yang berbuat. Maka terjadilah. Dan ketika dia mengatakan, bukan dia mengatakan, tapi Allah yang mengatakan. Ketika engkau sudah mencintaiku, maka mulutmu adalah mulutku dan tanganmu adalah tanganku. Ya, ketika engkau bekerja, akulah yang menjadi tanganmu. Dan ketika engkau berbicara, akulah yang menjadi mulutmu. Apa yang dikatakan? Setiap kehendak yang muncul dalam dirinya itu adalah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Sehingga ketika dia berbuat apapun itu yang disadarinya Allah yang berbuat, maka dapat dipastikan apapun kebaikan yang dia lakukan tidak mungkin mengharapkan imbalan dari siapapun. Anda membangun rumah, setelah jadi, kepada siapa Anda berterima kasih? Betul nggak? Karena kalau pada dirinya selesai. Nah, jadi ini bukan fatalisme ya, ini untuk kondisi seseorang tertentu yang sudah mencapai tingkat fana. Jadi lalu apa yang dilakukan? Ya sudah, tidak ada harapan apapun, niat juga nggak tahu niat apa yang diniatin. Ya kan? Doanya gimana? Ya berdoa pada siapa? Wahai diriku, berikanlah aku rumah yang gimana lagi, masa wahai diriku. Ya, kalau itu sudah nggak ada, bahwa diri sudah tidak ada. Dari mana cirinya orang tidak ada? Coba kita hina orang itu sehina-hinanya, dia marah nggak? Ketika dia dalam keadaan susah sampai tidak bisa makan apapun, berkeluh kesah nggak? Ketika dia jatuh sakit, mengerang kesakitan enggak? Enggak. Dia ada enggak? Enggak ada. Itulah fana. Jadi sudah tidak ada penderitaan, sudah tidak ingin apa-apa. Semuanya dia hanya bergerak sesuai dengan kehendak Allah saja. Nah, ini ukurannya mungkin banyak orang tidak mengerti ya.
kondisi semacam itu. Tapi kalau Anda mau niat belajar mah enggak, ada jalannya kan gitu. Ya, untuk mencapai tingkatan itu ada. Sekarang begini, Nabi Muhammad dilempari sampai berdarah-darah. Malaikat menawarkan, apa aku musnahkan penduduk Taif ini? Kata Nabi jawabnya, kalau kau bunuh mereka, lalu tugasku apa? Malah yang keluar adalah ucapannya, Allahumma hdi qaumi innahum, ya Allah berilah hidayah mereka, karena mereka nggak tahu siapa aku ini. Nah, kalau orang dilemparin mukanya tidak marah, tidak sakit hati, berarti orang itu ada nggak sebetulnya? Sulaiman. Nah itulah. Nah itulah makanya jadi kita ukurannya bukan semacam itu. Jadi begini aja lah. Kita ini itu kan teori ya. Sekarang saya ingin menjelaskan dengan bahasa realita di lapangan, di mana keterlibatan dirimu